Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Muhammad bin Wazir keluar dari rumahnya menuju kebun setelah asar. Ia bercerita, ketika matahari hendak tenggelam, Muhammad berada di tengah kuburan. Tiba-tiba dari salah satu kuburan bara api yang wujudnya menyerupai sebuah panci kaca, sedangkan mayat berada di tengah-tengahnya. Muhammad mengusap matanya, lalu ia pun berkata, "Apakah saya sedang mimpi atau ini sungguhan?" Kemudian Muhammad menoleh ke pagar kota dan Muhammad pun berkata, "Demi Allah, saya tidak sedang tidur." Kemudian Muhammad pulang ke keluarganya. Lalu Muhammad kebingungan. Ketika itu keluarganya memberiku makanan, tetapi Muhammad tidak bisa makan. Selanjutnya Muhammad masuk ke daerah tersebut. Lalu Muhammad bertanya tentang siapa penghuni kubur tersebut. Ternyata orang yang di dalam kubur tersebut adalah pemungut pajak liar. Ia adalah seorang pembantu orang-orang yang meninggal dunia pada hari itu. Asyabi menuturkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, orang itu pernah melewati daerah Badar. Lalu orang itu melihat seorang laki-laki keluar dari dalam tanah, lantas dipukul oleh seseorang dengan patungan kepala, sehingga ia ambles ke dalam tanah. Kemudian ia keluar lagi dan diperlakukan seperti itu lagi. Lantas Rasulullah SAW bersabda, orang tersebut adalah Abu Jahal bin Hashim yang disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Salim bin Abdillah meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, suatu ketika seseorang sedang berjalan di atas kendaraan di antara Mekah dan Madinah, kebetulan melewati kuburan. Tiba-tiba ada seorang keluar dari kuburan dengan api yang menyala, dibelenggu dengan besi, dan di lehernya terdapat rantai. Ia menarik-narik rantai itu, lalu ia berkata, "Wahai hamba Allah, siramkanlah air. Wahai hamba Allah, siramkanlah air." Lantas ada orang lain yang keluar mengikutinya, lalu ia berkata, "Wahai hamba Allah, jangan kau siram air. Wahai hamba Allah, jangan kau siram air." Kemudian ia menarik rantai, lalu mengembalikannya ke dalam kubur. Lalu Salim bin Abdillah melanjutkan kisahnya. Maka si penunggang kendaraan pun jatuh pingsan karena kejadian itu. Kendaraan yang ditungganginya menjadi pincang. Salim melanjutkan ceritanya. Di pagi hari rambut orang tersebut menjadi putih. Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Utsman bin Affan. Lantas beliau melarang laki-laki tersebut berpergian sendirian. Ada seorang laki-laki dari kalangan penduduk Madinah. Ia mempunyai saudara perempuan yang tinggal di sudut kota Madinah. Kemudian saudara perempuan tersebut meninggal dunia. Lalu ia menguburkannya. Ketika pulang, ia teringat bahwa ia tadi kehilangan sesuatu yang terjatuh di dalam kuburan. Lantas ia meminta bantuan seorang sahabatnya. Lalu kedua orang itu menggali lagi kuburannya, dan keduanya menemukan benda tersebut. Kemudian ia berkata kepada sahabatnya, "Menjauhlah kamu agar saya dapat dilihat saudara perempuanku." Lalu ia mengangkat penutup liang kubur. Ternyata kuburannya tersebut penuh dengan api yang menyala. Lalu ia segera membalikannya dan meratakan kembali kuburannya. Setelah kejadian itu, mereka pulang kepada ibunya. Lalu mereka berkata kepada ibunya, "Bagaimana sebenarnya tingkah laku saudara perempuanku?" Lalu ibu itu bertanya kepada dua orang itu, "Memang kenapa? Dia kan telah meninggal." Selanjutnya ia menceritakan kepada ibunya tentang apa yang telah disaksikannya di kuburan. Lalu ibunya berkata, "Saudara perempuanmu itu suka menunda-nunda sholat dari waktunya dan suka mendatangi pintu-pintu tetangga, mencuri dengan pembicaraan mereka, lalu menyebarkan pembicaraan mereka. Seseorang yang dahulunya bekerja sebagai penggali kubur
dan ia telah kompak dari pekerjaannya. Dia ditanya, "Apa pengalaman aneh yang pernah engkau jumpai?" Ia pun menjawab, "Saya pernah menggali kuburan seseorang. Ternyata orang tersebut telah dipaku dengan paku besar. Sementara paku-paku tersebut yang besar itu menancap di kedua kakinya. Lalu saya juga pernah melihat tengkorak manusia yang dituangi timah. Pada beberapa kuburan yang saya gali lagi, saya sering melihat orang yang di dalamnya telah dipalingkan dari arah kiblat."